Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya. Saya adalah seorang psikolog industri dan organisasi. Hari ini kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama itu terkait dengan jejaring kerja. Yang kedua ada profesionalisme. Kemudian yang ketiga ada teknologi informasi dan komunikasi. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan soal-soal. Kita mulai dari aspek pertama, yaitu jejaring kerja. Nanti saya akan berikan soalnya. Teman-teman silakan dijawab selama 30 detik lah ya waktunya. Untuk jawabannya silakan dituliskan di kolom chat. Habis itu kita akan bahas bersama. Oke, ini soal pertama. Silakan 30 detik. Kita langsung ke pembahasan ya. Jadi kita lihat bersama di sini. Di sini soalnya seorang relasi kerja akrab saya di kantor sedang berduka cita atas salah satu keluarganya yang meninggal. Sikap saya adalah Alfa mendatangi acara duka tersebut dengan mengajak seluruh keluarga saya. Ini bisa jadi benar ya, kita keep dulu. Nah, kemudian yang B tidak menghadiri acara duka namun memberikan sumbangan yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat lagi tidak menghadiri ini konotasinya udah negatif gitu ya. Padahal kan ini teman akrab kerja, teman akrab kita gitu loh. Kemudian yang C mengirim anak buah saya untuk datang karena saya sedang ada kerjaan lain. Ini juga kesannya kurang memiliki hubungan kerja sama dengan rekan kerja ya. Padahal kan di sini poin kembali lagi bahwa dia akrab dengan teman kantornya. Dan yang D mendatangi acara duka tersebut sebagai pekan. Ini bisa jadi benar juga. Kemudian yang E mendatangi acara duka tersebut dia merupakan pemberi keuntungan. Ini yang E bisa jadi benar, mendatangi acara duka tapi jadi tidak benar gitu loh, karena alasannya karena orang itu memberi keuntungan yang cukup besar. Jadi kayak alasannya itu nggak masuk akal gitu loh. Jadi yang paling memungkinkan adalah alfa dengan delta. Nah, jawaban yang paling tepat adalah alfa. Jadi kita mendatangi acara duka tersebut dengan mengajak seluruh keluarga. Nah, kenapa jawaban alfa lebih tepat daripada jawaban delta? Karena di sini poinnya adalah dia relasi kerja akrab gitu loh. Berarti kalau akrab itu bukan hanya hubungan kita person by person, tapi bisa jadi juga itu untuk memberikan penghormatan bahwa kita mengajak seluruh keluarga kita. Tanda kutip di sini mengajar ya, belum tentu kita akan mengikutkan, tapi kita bisa jadi mengajak seluruh keluarga kita. Jadi kesannya pilihan A ini cukup lebih kompleks jika dibandingkan pilihan B. Jadi yang paling tepat adalah pilihan A. Dan A ini mendapatkan poin 5, sementara yang D ini poinnya hanya 4. Soal selanjutnya, nah silakan dijawab 30 detik dari sekarang. Oke, cukup ya 30 detik. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Anda memimpin sebuah sekolah kecil yang baru saja didirikan. Ada beberapa tugas yang Anda lakukan, terutama mengontrol dan mengevaluasi pegawai Anda. Ternyata pegawai Anda memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diembannya. Sikap Anda terhadap situasi tersebut adalah, jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk soal-soal jejaring kerja, biasanya kita akan diposisikan di beberapa posisi. Entah itu kita menjadi atasan atau leadernya, atau kita menjadi staffnya, atau kita berada di dalam sebuah tim. Nah, untuk contoh soal ini, saya berikan contoh soalnya kita menjadi seorang pemimpin.
Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa kalau terkait dengan pemimpin, pemimpin itu atau atasan biasanya dia fokusnya di penyelesaian tugas dan biasanya juga akan ada lebih ke developing other, jadi membangun orang lain. Nah, hal-hal yang terkait dengan penyelesaian tugas dengan cepat itu yang akan kita pilih untuk mengisi jawaban yang dimana kita berfungsi sebagai seorang pemimpin. Kayak gitu. Jadi kalau yang memilih pemimpin, kata kuncinya tadi di tugasnya, kemudian yang kedua di bagaimana untuk mengembangkan orang lain. Jadi segala hal yang terkait dengan kepemimpinan itu ketika di jejaring kerja itu yang kita pilih. Nah, yang pertama A, bekerja sendiri agar semua tugas selesai dengan baik. Udah pasti konotasinya negatif ya ini, karena dia bekerja sendiri sementara dia adalah seorang pemimpin gitu. Kemudian yang B, mengancam pegawai tersebut apabila tidak serius. Kata mengancam saja sudah bermakna negatif gitu loh. Berarti yang B ini kita eliminasi. Tinggal C, D, dengan E. Kalau C, memberikannya sanksi atas ketidakdisiplinan yang dilakukan. Ini kita keep dulu, memberikan sanksi. Kemudian yang D, membagi tugas secara adil dan memotivasi serta mengingatkan pegawai tersebut untuk menyelesaikannya. Jadi yang D ini ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama kita membagi tugas, yang kedua kita memotivasi, yang ketiga kita mengingatkan pegawai tersebut untuk menyelesaikannya. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan di D ini. Kemudian yang E, menasehati agar ia berubah. Ya cukup. Yang C dengan E ini hampir sama. Yang kita lakukan adalah memberikan sanksi. Kemudian yang E adalah menasehati agar ia berubah. Nah, beda dengan jawaban D. Yang D ini solusinya adalah permasalahan ini kita membagi tugas secara adil, kemudian memotivasi. Memotivasi ini bagian dari yang saya katakan tadi, developing other atau mengembangkan orang lain. Kemudian mengingatkan pegawai tersebut untuk menyelesaikannya. Jadi kita menasehati, kemudian ada solusi dengan membagi tugas secara adil. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah delta. Oke, kita lanjut ke soal ketiga untuk jejaring kerja. Silakan 30 detik. Oke, 30 detik sudah. Oke, kita langsung bahas ya. Saya adalah seorang fresh graduate yang baru saja diterima di dalam sebuah perusahaan informatika. Di lingkungan kerja yang baru ini, saya akan melakukan yang A, saya perlu waktu untuk mengenal rekan kerja yang baru. Ini kayaknya kurang tepat ya, berarti kalau kita pilih opsi ini, kita bisa diindikasikan bahwa kita kurang mampu untuk mengenal rekan kita, kurang mampu untuk bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan kerja kita. Makanya kalau yang A ini kita eliminasi. Kemudian yang B, saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. Ini juga kita eliminasi karena kata menunggu rekan kerja, yang artinya kita berarti tidak memiliki inisiatif untuk membangun hubungan kerja karena kita menunggu rekan kerja. Jadi yang B juga kurang tepat. Kemudian yang C, saya mampu akrab dengan rekan kerja. Ini bisa jadi benar, yang artinya mengindikasikan bahwa kalau kita langsung mampu akrab berarti kita mampu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan rekan kerja kita. Makanya kita langsung mampu akrab. Kemudian yang D, jika saya membutuhkan bantuan, baru saya akan berkenalan. Ini juga kayaknya kurang tepat karena seakan-akan kita kayak butuh sesuatu dulu, butuh alasan dulu baru kita berkenalan dengan orang lain. Jadi yang D kurang tepat. Kemudian yang E, jika ada yang ingin berkenalan tentunya saya senang sekali. Nah, kalau yang E ini bisa jadi benar, tapi ini seakan-akan kita masih menunggu orang lain untuk memulai berkenalan dengan kita. Bukan kita yang berinisiatif untuk membangun hubungan kerjasama atau membangun jejaring kerja dengan orang lain. Karena jika ada ini yang berkenalan, bahwa tentunya saya akan ingin senang sekali. Indikasinya kayak begitu. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah C. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja saya. Nah, terkait bahwa takut rekan kerja yang terganggu,
Kalau kita pilih yang E, jika ada yang berkenalan, ini seakan-akan kita tidak memiliki inisiatif untuk membangun hubungan kerja. Jadi ketika kita memilih jawaban, jangan terlalu diperluas kira-kira analisa pro cons-nya gitu loh. Karena bisa jadi ketika kita terlalu menganalisis lebih dalam dan lebih jauh, maka kita akan luput dengan pilihan jawaban yang bisa jadi benar, kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah Charlie. Selanjutnya, silakan jawab. Oke, cukup ya 30 detik. Nah, kita langsung bahas untuk soal ini. Saya harus memulai pekerjaan di tempat kerja yang baru. Jadi ya posisinya kalau kita memulai pekerjaan di tempat kerja yang baru, berarti posisinya kita di sini adalah staff. Untuk mendapatkan kesan yang positif dari teman kerja, maka yang saya lakukan adalah, jadi teman-teman yang perlu teman-teman ingat bahwa ketika kita sifatnya sebagai pemimpin atau atasan, maka kita pilih jawaban yang sekiranya terkait dengan penugasan-penugasan. Ketika kita posisinya sebagai staff, maka pilihlah jawaban yang sekiranya lebih ke people oriented atau orientasinya ke orang, yang artinya kita membangun kerjasama dengan orang lain. Nah, sekarang kita posisinya adalah staff, jadi kita pilih jawaban yang sekiranya bagaimana berorientasi dengan orang lain. Kita lihat A, membawa banyak makanan ke kantor setiap hari. Ini bisa jadi benar, tapi kayak kalau setiap hari membawa banyak makanan gitu loh, kayaknya juga kurang tepat gitu. Mungkin sekali-kali bisa, tapi untuk setiap hari membawa banyak makanan juga kurang tepat. Ini over gitu ya. Jadi A kurang tepat. Kemudian yang B, berusaha agar cepat akrab dengan teman kerja. Bisa jadi benar, ini kita keep dulu karena dia ada indikasinya ke people juga untuk akrab dengan teman kerja. Yang C, sering membantu mengerjakan pekerjaan teman kantor. Kalau C ini, ingat tadi bahwa kita boleh idealis, tapi kita juga perlu realistis. Ketika misalnya kita membantu pekerjaan teman kantor, sementara misalnya tugas ataupun tugas kita juga kayaknya tidak terselesaikan dengan baik, jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D, meminta petunjuk atasan apa yang harus saya kerjakan. Ini kayaknya juga kurang tepat karena kita posisinya adalah sebagai staff dan fungsinya di people oriented. Beda halnya ketika kita ada di posisi sebagai seorang atasan atau pemimpin. Karena kita fokusnya di tugas, maka yang D ini bisa jadi benar. Tapi karena kita posisinya sebagai staff, maka yang D ini kita eliminasi. Jadi jelas ya perbedaannya. Kemudian yang E, berusaha ramah terhadap teman kerja dan bekerja sesuai dengan job desk saya. Jadi kita lihat yang E ini juga bisa jadi benar. Dan ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita bersikap ramah terhadap teman kerja. Dan yang kedua, bekerja sesuai dengan job desk. Jadi ketika kita bandingkan dengan yang B tadi itu kita berusaha agar akrab. Itu hampir sama dengan bersikap ramah. Tapi yang E ada lagi tambahannya, selain bersikap ramah, kita juga bekerja sesuai dengan job desk kita. Jadi ketika kita bandingkan B dengan E, maka E ini jawaban yang cukup kompleks jika dibandingkan dengan B. Jadi yang paling tepat adalah E. Seperti itu.